Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Al-Faqir Muhammad Mahmud Al-Mudhnib. Berjumpa lagi bersama saya, orang yang sangat butuh kepada Allah, Muhammad Mahmud yang pendosa ini. Sini saya akan berbincang dengan antum-antum sekalian seputar puasa. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendukung channel saya Pujangga 86. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah nyampe di pertengahan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan di bulan ini kita bisa menambah kebaikan kita. Alhamdulillah, 15 hari lagi insya Allah kita akan menghadapi bulan agung, bulan yang dirindu-rindukan oleh umat Islam, yaitu bulan Ramadan. Di bulan yang penuh fadilah, penuh rahmah, bergembira dengan datangnya Ramadan adalah bentuk perwujudan dari kualitas keimanan seorang muslim. Dengan masuknya bulan Ramadan, Allah membuka pintu-pintu surga. Bahkan ada seorang ulama yang mempersiapkan bulan Ramadan itu setahun sebelumnya untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Gimana dengan kita? Berapa bulan yang kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan? Atau bahkan tidak dipersiapkan sama sekali? Bulan Ramadan ini merupakan bulan ke-10 bulan ke-9 insyaallah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, bulan ke-8. Bulan Ramadan termasuk bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Di dalam bulan Ramadan ada malam 1000 bulan atau dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Beribadah di dalam bulan Ramadan, di dalam Lailatul Qadar itu sama dengan ka'alfi syahr, seperti beribadah 1000 tahun. Padahal umur kita paling lama 70, mentok 100 kalau ada. Bisa dikatakan bulan Ramadan ini bulan bonus dari Allah. Kenapa demikian? Kalau umat terdahulu, umat nabi-nabi terdahulu, itu umurnya panjang-panjang. Jadi masa ibadahnya sangat panjang ibadahnya. Sedangkan umat Rasulullah itu standarnya kalau ittiba kepada Rasulullah adalah 60 tahun, mentok 63. Jadi Allah menghadiahkan malam Lailatul Qadar sebagai ganti dari usia panjang umat terdahulu.
Apa sih tujuan puasa itu? Sedikit saya ulas ya. Dan ulasan ini saya ambil dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ingat, dalam ayat ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Dalam ilmu nahwu, ya itu namanya ya nida. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha itu namanya ya nida, ya panggilan, kata panggilan. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Jadi jangan kaget kalau ada orang-orang yang nggak berpuasa berarti dia nggak beriman. Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Kita tidak usah merisaukan orang-orang yang tidak berpuasa. Kita tidak punya hak untuk mencela orang yang tidak puasa. Dan kita tidak punya hak untuk mengklaim kita beriman. Karena yang punya klaim iman tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menegur terlalu keras orang yang tidak puasa. Yang boleh hanya menyarankan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah mewajibkan puasa kepada kita, orang yang beriman. Insyaallah kita beriman, insyaallah. Mudah-mudahan beriman. Sebagaimana Allah mewajibkan puasa atas orang-orang sebelum kita. Karena di setiap masa itu diturunkan nabi. Dan di setiap nabi mempunyai syariat. Nabi Rasul ya. Nabiyun wa Rasulun. Nabi dan Rasul itu menurunkan syariat. Dan ada puasa juga di situ, di syariatnya itu. Lah, di nabi terakhir kita, Nabi Muhammad, itu juga ada syariat puasa yang ditetapkan pada bulan Ramadan. Bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Insyaallah bulan ke-8. Mohon maaf jika salah, silakan komentar di kolom komentar. Silakan. Apa tujuannya puasa? Kenapa Allah menyuruh puasa kepada orang yang beriman? La'allakum tattaqun. Agar kalian semua, kata Allah, bertakwa. Jadi berpuasa ini tujuannya agar kita bertakwa. Kenapa bisa bertakwa? Takwa itu apa sih? Menjalani perintah, menjauhi larangan. Sederhana, menjauhi perintah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Hanya 2 kata, cuman isinya. Hanya 2 kata. Namun isinya banyak. Perintah itu banyak sekali. Perintah melaksanakan rukun Islam, melaksanakan rukun iman, menjauhi maksiat, mengisi hati dengan kebaikan, mengosongkan hati dari keburukan, berbuat baik, dan lain sebagainya. Banyak. Sedangkan larangannya banyak sekali. Banyak larangannya. Saya yakin umat Islam sudah tahu larangan-larangan itu. Cuman kita sering lupa kepada larangan dan perintah itu. Lah dengan momen puasa ini, momen Ramadan ini, kita diingatkan agar kembali ke fitratil Islam. Kembali kepada kemurnian Islam. Dengan kita berpuasa, kita menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, emosi, syahwat, ucapan-ucapan tercela, pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada gunanya. Rasulullah bersabda yang berbunyi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tanda kebagusan, keindahan atau kesempurnaan Islam seorang adalah
meninggalkan suatu yang tidak ada gunanya. Jadi seperti itu. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk menahan, mengekang, ya. Naleni hati lah. Mengekang nafsu kita dari segala bentuk macam perbuatan-perbuatan tercela. Tentunya orang beriman yang bisa seperti itu. Jadi mari kita syukuri dan bergembira datangnya bulan Ramadan sebagai ladang pahala kita untuk bekal di kehidupan setelah kematian ini. Karena sejatinya masa depan kita yang pasti itu bukan punya jodoh istri yang cantik, bukan punya harta yang melimpah, bukan pangkat yang tinggi, bukan terkenal. Tetapi masa depan yang cerah adalah kematian. Yang penting itu adalah hidup setelah mati. Kehidupan setelah mati itu yang penting. Maka Allah memberikan Ramadan ini sebagai ladang pahala, sebagai bekal hidup setelah mati. Oleh karena itu mari kita manfaatkan hadiah Ramadan ini dari Allah. Kita manfaatkan pemberian Allah berupa Ramadan ini, manfaatkan dengan baik. Bagi yang mampu puasa, puasalah. Jika antum beriman. Jika kalau antum tidak beriman, ya silakan tidak puasa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya kan tidak beriman. Ngapain puasa kalau tidak beriman? Kan tidak percaya kepada Allah. Ya kalau tidak percaya kepada Allah jangan puasa. Seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi Ramadan ini dengan baik, bisa menghindari segala cobaan Ramadan dengan baik, dan mudah-mudahan puasa Ramadan kita oleh Allah diterima. Seperti itu. Semoga musibah-musibah sebelum Ramadan diakhiri sebelum Ramadan tiba. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.